Mari kita main tebak-tebakan terkait apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi ke depan ini. Apakah selama ini yang kita dengar bahwa upaya Pak Jokowi untuk menjadi ketua umum Partai Golkar terwujud, ataukah mungkin Pak Jokowi akan berusaha mencari pijakan politik di mana nantinya Pak Jokowi akan punya kekuatan, punya power setelah purna dan turun dari kursi presiden. Saya percaya Jokowi ini bukan orang bodoh, dia orang licik, bahkan di atas cerdas malah. Menurut saya Jokowi ini licik. Dia pasti akan berupaya untuk menemukan satu pijakan politik atau tempat politik di mana dia punya kekuatan nanti untuk bisa tetap menghardik, mencubit atau mengomentari atau mengkritik atau mencoba mengendalikan Prabowo Subianto sebagai seorang presiden yang mendapat curahan keberuntungan dari posisi Jokowi sebagai presiden sehingga Prabowo pun bisa memenangkan kontestasi Pilpres kemarin. Nah, ini yang kita mau lihat, apa yang akan dilakukan oleh Jokowi, sejauh mana nanti Jokowi akan bisa menjadi sosok sentral, sosok penting di dalam pemerintahan ke depan pasca lengser dari kursi kepresidenan. Di mana kita tahu Pak Jokowi belum tentu akan landing dengan baik, dengan mulus pada akhir pemerintahannya nanti. Mungkin saja Jokowi akan landing dengan cara yang tidak elok, tidak enak dan menyakitkan bagi dirinya secara politik. Nah, kita melihat, kita mendengar bagaimana beberapa waktu lalu Jokowi berusaha untuk mengambil kursi ketua umum Golkar. Katanya, itu informasi yang beredar, atau menyiapkan seekor kuda untuk menjadi tunggangannya menjadi ketua umum Golkar ketika upayanya pun gagal, tidak berhasil untuk menjadi ketua umum partai politik tersebut. Nah, bagaimana kira-kira peluangnya? Saya melihat peluang Jokowi untuk menjadi ketua umum Golkar sangat tertutup, kecil kemungkinan. Karena di Golkar ini banyak penguasa-penguasa besar yang melihat Jokowi itu sebetulnya sesungguhnya kalau tanpa kekuasaan adalah kerdil dan kecil. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh Jokowi di sela kelicikannya sebagai seorang politisi. Dan Jokowi juga lupa bagaimana dia memperlakukan Demokrat dan SBY ketika SBY sudah lengser dari kursi kepresidenannya. Kita tahu bagaimana kuatnya dulu SBY sebagai seorang presiden. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? SBY tampak hanya menjadi sebuah permainan bagi Jokowi yang memegang kekuasaan sebagai presiden. Nah, inilah yang gagal dipahami oleh Jokowi. Menurut saya saya tidak tahu apakah Jokowi memang gagal memahami ini, atau terjebak dalam situasi, atau dia terjebak oleh keyakinan-keyakinan yang dibangun oleh koalisi-koalisi politiknya atau tokoh-tokoh politik yang mendampinginya, yang menggambarkan bahwa everything semua baik-baik saja, semua bisa dikuasai, semua dikendalikan. Tidak demikian. Yang pada akhirnya nanti kalau saya melihat Jokowi pasca menjadi presiden akan sangat kesulitan mengambil posisi politiknya. Karena apalagi kalau nanti PDI Perjuangan bersama Ibu Megawati Soekarno Putri benar-benar berkoalisi dengan Pak Prabowo Subianto, dan Prabowo membutuhkan kekuatan politik PDIP, saya percaya Prabowo tidak ingin PDIP menjadi oposisi baginya. Karena PDIP itu adalah oposisi yang sangat tulen, sangat keras. Dan ketika Prabowo berhadapan dengan PDIP, maka Prabowo akan kesulitan dalam pemerintahannya. Ini saya percaya dipahami oleh Prabowo Subianto dan lingkarannya. Maka PDIP harus diajak menjadi bagian dari koalisi. Nah, inilah nanti yang akan membuat bagaimana Jokowi akan serba kesulitan ketika ini terwujud. Jokowi mungkin 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan akan masih bisa cawe-cawe, ya punya kekuatan politik sedikit. Tetapi setelah itu selesai sudah. Jokowi akan menjadi masa lalu. Jokowi tidak akan punya kekuatan politik. Jokowi ini akan menjadi sebuah, hanya sebatas nama, pernah menjabat sebagai seorang presiden saja. Ini yang harus dilihat oleh Jokowi, tetapi gagal dia lihat. Akhirnya Jokowi gagal membangun aliansi, membangun koalisi politik, dan bahkan gagal mengambil posisi politiknya pasca presiden selesai nanti. Terus bagaimana nasibnya? Bagaimana nasib dinasti politiknya? Bagaimana nasib Kaesang? Bagaimana nasib Gibran? Bagaimana nasib Bobi? Di dalam proses pilkada nanti, saya melihat Bobi ini pun di ujung tanduk. Dan inilah yang membuat Jokowi sekarang lagi sedang rajin-rajinnya turun ke Sumatera Utara. Tidak ada menurut saya motif yang diusung oleh Jokowi di sana kecuali motif
ingin menunjukkan dan mengambil hati masyarakat di sana supaya nanti pada saat pilkada memilih Bobi Nasution. Itu pun kalau Bobi akan dicalonkan oleh partai politik, karena Golkar sendiri pun yang diharapkan menjadi partai pengusungnya sampai sekarang belum jelas, belum putus sikapnya, karena Ijek, ketua DPD Golkar Sumut, juga ingin menjadi gubernur dan maju sebagai kandidat di sana. Lantas kira-kira nanti Bobi akan maju lewat partai apa? Kita tidak tahu. Nah, inilah akan kita lihat bagaimana nanti tragisnya nasib dinasti politik ini pasca Jokowi lengser dari kursi kepresidenan. Saya akan melihat dan menonton ini nanti sebagai sebuah hadiah, karena apa yang dilakukan oleh Jokowi pasti dia akan tabur. Bagi saya, perilaku Jokowi dalam perilaku politiknya yang sangat tidak beradab, tidak beretika itu akan dituainya juga dengan perilaku politik yang tidak beradab dari proses politik yang akan terjadi ke depan ini. Jokowi telah menabur dan dia pasti akan menuai. Ingat, yang ditabur Jokowi bukanlah kebaikan, bukanlah balas politik yang baik, tetapi sebuah pengkhianatan politik. Maka Jokowi akan menuai juga pengkhianatan politik dari jajaran yang selama ini berupaya mencari perlindungan di kakinya sebagai dia seorang presiden. Setelah tidak jadi presiden, Jokowi is nothing. Dan yang lain pun akan pergi. Selamat tinggal Jokowi.